Baik-baik saja ya. Sebelum belajar kita mari berdoa dulu. Selesai. Ya, hari ini kita akan belajar IPS ya anak-anak tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, manusia itu kan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia itu harus menjalin interaksi terhadap lingkungan sekitar, lingkungan alam maupun sosial. Kemudian interaksi antara manusia dengan lingkungan adalah suatu hubungan timbal balik ya anak-anak ya, dan saling mempengaruhi. Terus pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas dalam masyarakat. Nah, nanti Ibu akan memberikan contohnya ya. Contohnya itu masyarakat Bali. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Apa itu subak? Subak adalah bentuk interaksi sosial masyarakat melalui subak itu ketika setiap bulan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan tahapan kegiatan pertanian. Seperti apa? Seperti pemilihan jenis padi, baru kegiatan pertanian hingga waktu penanaman padi yang tepat. Supaya apa? Supaya melalui interaksi ini seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Nah, selanjutnya ini Ibu memberikan contoh-contoh lain dari interaksi dalam lingkungan sosial ya anak-anak. Yang pertama itu menangkap ikan, kemudian menambang intan, kemudian menanam padi, beternak sapi, berdagang, bahkan merakit mobil. Nah, manusia itu tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Selanjutnya yaitu Ibu akan menerangkan bagaimana kalian akan mengerjakan tugas hari ini, yaitu membuat laporan pengamatan. Apa yang harus diamati? Nah, kita dapat mengamati aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita dapat menuliskannya hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Kita dapat menulis laporan pengamatan seperti contoh berikut. Nah, ini kasih tahu contohnya ya nak, bagaimana cara membuat sebuah laporan pengamatan. Pertama, kalian harus menuliskan yaitu judulnya. Kalian harus tulis laporan pengamatan interaksi sosial. Itu ya judulnya. Kemudian tujuan pengamatan tersebut apa? Tempatnya di mana? Kapan kalian melakukan pengamatan itu, tanggalnya. Terus hal apa yang kalian amati? Nah, setelah itu baru langsung isi hasil pengamatannya. Dan jangan lupa yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan kalian setelah melakukan pengamatan tersebut apa ya nak ya? Kemudian langsung dituliskan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Karena salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Contohnya, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya adalah kegiatan yang kita lakukan contohnya interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Nah, kalau anak-anak Ibu pernah ke pasar, kalian perhatikan ya. Nih, bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran yang diproduksi oleh para petani. Nah, kemudian dalam hal ini petani tersebut berperan kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Itu mengapa sampai sayurannya itu sampai kepada kita dan dimasak ibu kita di rumah ya anak-anak. Kemudian selanjutnya di pasar akan terjadi interaksi jual beli antara siapa? Pedagang dan pembeli. Nah, proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya adalah yaitu kegiatan pelelangan ikan. Nah, di kegiatan pelelangan ikan ini, nelayan itu berperan sebagai apa? Sebagai penjual ikan di TPI. TPI itu apa, Bu? Tempat pelelangan ikan. Nah, disitulah peran si nelayan. Kemudian peran tersebut dilanjutkan lagi kemana? Ke juru lelang. Juru lelang berperan sebagai apa? Menawarkan harga kepada calon pembeli. Nah, selanjutnya
setelah dibeli sama pedagang, pedagang besar itu berperan sebagai menjual ikan ke daerah lain, ya. Kemudian yang terakhir, penyedia jasa transportasi. Nah, setelah ikan dibeli, untuk dibawa agar sampai ikan tersebut kepada kita, itulah peran si penyedia transportasi, yaitu membawa ikan dari TPI tadi dari nelayan tersebut ke daerah lain, sehingga semua yang di daerah-daerah lain tetap bisa menikmati ikan. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk sosial, yaitu manusia, tidak bisa lepas dari manusia lainnya atau interaksi sosial. Oke. Nah, tugasnya yaitu membuat laporan. Nanti Ibu akan fotokan langsung ya bagaimana cara membuat laporannya. Kirim langsung ke WA pribadi Ibu. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih anak-anak.